Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya belum kompak, terutama yang sebelah sini. Ayo, yang masih makan, makannya dicepetin, kunyah, terus telan. Ayo bu, bapak-bapak yang masih rokok, matiin rokoknya. Ada pantun buat ibu-ibu, daun salam daunnya kuning. Ibu-ibu sing ora gelem jawab salam suamine kawin nani. Setuju pak? Ibu setuju? Enggak pak, ini susahnya laki-laki sama perempuan gak pernah sinkron sampai sini. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bimaulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Masih ada yang diem baik. Bapak, Pak, Ibu, kalau ada namanya baginda Nabi diucapkan kemudian kita dengar dan kita nggak mau bersalawat kepadanya, itu jelas sekali ancaman. Mau nggak mau kita dikatakan orang mau dikatain orang pelit. Bagus manggus pelit. Diulangi, kalau nggak mau dikatain orang pelit, kalau kata orang Jawa wong korek, wong mati, maka yuk kita salawat bareng-bareng. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin, man arsalahu Allahu rahmatan lil anam, id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibi syari'ah wal burhan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil istihab. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidun fi ayatin ukhra wa kullan naqussu 'alaika min
amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, sadatinal kurama wal a'izza yang kami hormati dan kami muliakan, tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para hujaj, bapak-bapak haji, para hujajah, ibu-ibu hajah yang saya hormati dan Allah muliakan, amin. Wabil khusus saya sampaikan salam hormat dan salam ta'zim kepada seluruh stakeholder PT Teguh Sempurna. Terutama saya sampaikan salam hormat kepada RC KTB. Beliau alhamdulillah yang sedari awal sudah menunggu jemaah. Beliau adalah teladan tentunya. Yang terhormat Bapak Jimmy Romansyah, doakan semoga beliau beserta ibu dan seluruh keluarganya Allah panjangkan usianya, amin. Allah murahkan rizkinya beserta barokah, amin. Putra dan putrinya Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang kami hormati AC KTB Bapak Panjaitan Noveri Ervan, walaupun beliau belum hadir, mungkin ada kesibukan. Yang saya hormati juga manajer KBE, alhamdulillah yang sedari kemarin beliau telah direpotkan oleh saya dan teman Bapak Irzik Muhammad Maki beserta keluarga, walaupun nanjau di sana. Doakan beliau beserta keluarga dan juga seluruh keluarga besarnya agar dipanjangkan dalam keadaan sehat walafiat usianya, amin. Juga dimurahkan rezekinya serta barokah, amin. Juga yang kami hormati seluruh manajer PT Teguh Sempurna dan juga seluruh staf-stafnya, dan juga yang saya hormati Kasih KBE Ibu Rohilda dan juga seluruh mudin PT Teguh Sempurna, seluruh karyawan dan karyawati PT Teguh Sempurna. Udah nggak ada lagi, cuma segini catatannya ya, mohon maaf kalau ya nggak disebut semuanya. Kru panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh jajaran panitia yang telah mensukseskan, yang telah berjibaku demi lancarnya, suksesnya acara ini, mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan, amin. Ibu, bapak, karyawan, karyawati, dan seluruh yang hadir, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Juga saya sampaikan salam cinta khusus untuk grup solawat atau Jam'iyah Majelis Solawat Ahbabul Mustafa yang telah menghibur kita sekaligus membimbing kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Majelis Solawat Ahbabul Mustafa PT TSA ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Juga siapa lagi yang belum dihormati? Tukang sound system. Nah, satu lagi belum ini. Dari tadi dari Pak manajer, kemudian juga tadi belum, iya Pak RC belum menghormati tukang sound system ini, kasihan. Tukang sound system ini subhanallah jasanya luar biasa. Ini acara besar, kalau sound systemnya mati repot Pak ya, tapi jarang dihormati. Mudah-mudahan tukang sound system ya berikan panjang usianya, amin. Nanti mati bisa masuk surga, amin. Berikut sama salon-salonnya juga, amin ya robbal.
Kali di surga nggak ada salon kan mending. Bapak Ibu hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah biiznillah wa biqudratillah, pada kesempatan yang mulia wasilahnya kita memperingati hari besar Islam. Kalau istilah bahasa Al-Quran romjan ghairomit, tanpa diduga, tanpa dinyana, dari awal saya bisa silaturahim dengan seluruh karyawan karyawati PT Teguh Sempurna, yang padahal ini tidak ada satupun orang yang saya kenal di sini. Ya, ini wasilah handphone, wasilah teknologi, saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah untuk yang kali pertamanya Pak RC saya hadir di sini. Tahun lalu saya alhamdulillah malah lebih jauh di Timika, 10 hari saya di Timika tahun lalu. Tahun ini saya bisa silaturahim di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa membawa keberkahan khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk seluruh yang hadir. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya dicurah dan limpah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan syariat Islam dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Sebelumnya mohon maaf, pertama yang ingin saya sampaikan, kita bikin perjanjian dulu orang sini. Soalnya nih kalau saya lihat jam udah jam 11:30, kurang sejam. Ntar dulu, nggak usah protes. 10:30. Orang sini kalau biasa ngadain kegiatan pengajian di pagi hari sampai jam berapa? Jam 1. Yang bener kayak bu, subuh. Mulainya subuh. Sampai jam berapa nih Pak? Jam 2. Bapak-bapak jam 3 yang bener, mana ada mau balik 5 jam. Udah berapa kali yang mau pingsan kalau ada mau balik 5 jam. Kalau saya di sini batasin sampai 11:30, ibu-ibu siap nggak? Bapak-bapak kuat? Jam 12 kuat? 12:30? Jam 1? Jam 2? Ternyata karyawan-karyawati PT Teguh Sempurna bukan hanya bekerja sebagai karyawan, tapi juga semuanya seneng ngabohong, seneng ngaji apanya. Nggak percaya kalau saya sampai jam 2 bapak-bapak ibu-ibu terus di sini, yakin nggak percaya. Kalau saya lewat 1 jam ceramah di sini, biasanya saya lihat fenomena yang hadir ini. Kalau lewat sejam nih Pak RC, biasanya ada bersatu, bukan bersatu dia, bukan bersatu ya, satu-satu berangkat gitu. Bukan bersatu diam aja, bersatu. Nanti lama-lama saya di sini mau ngobrol sama kursi. Ya Allah, ibu bapak hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Insya Allah 1 jam cukup ya Bu ya. Kemana-mana, jangankan ini jauh. Saya kalau deket-deketan aja biasa. Kalau ngisi tausiah itu cuma 1 jam. Apa sebabnya? Beda Pak. Kalau lebih dari 1 jam nanti urusannya lembur. Lah jangan bapak-bapak aja karyawan lembur. Kalau saya lewat 1 jam nanti urusannya beda, lembur. Ya. Insya siap ya, siap ya. Pertama itu. Yang kedua, saya kan di sini kalau kata Pak Manajer saya bincang-bincang, ternyata karyawan ini kan kompleks sekali. Ada orang Jawa, anak wong Jawa, orang Sunda, orang Sunda ayah, orang Sumatera ada, orang Padang, orang Jawa ada, Sunda, orang gila, kali orang gila ada, nggak ada insya Allah di sini. Karena di sini mungkin sangat beragam, insya Allah sedikit banyak mungkin mayoritas saya akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, sedikit-sedikit ya
Jawa lah, karena saya juga aslinya Jawa. Kebetulan kalau saya Jawanya Jawa Barat, ya sama kayak Pak RC ini, ya Jawa Barat. Cuma kalau beliau di mana Pak? Cianjur, Sunda Bang. Kalau saya ini Jawanya Pantura, ya, pantai utara, wilayah Cikampek, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Losari, Brebes. Ya, jadi insya Allah Jawa bisa, Sunda saketik insya Allah biasa. Nah, yang penting jangan bahasa Melayu. Saya nggak bisa, bisanya bahasa lari. Kalau lari bisa, nanti ngas-nges bos. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau saya simak dari apa yang tadi disampaikan, sambutan pertama dari Pak Manajer, subhanallah, saya udah nggak ada tugas sebetulnya, temanya udah dibahas sama beliau. Ya, saya enakin setengah jam cukup lah. Sejam setengah jam sama aja Pak, ininya udah rapet. Ya, apanya? Ininya udah dilempar. Ditambahin enggak, dikurangin mah insya Allah lah enggak ya. Aman. Kemudian tadi juga digarisbawahi lagi oleh Pak Ernst. Nah, sedikit aja saya kepingin mengulas tentang, menguatkan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Manajer, apa yang disampaikan oleh Pak Ernst tentang tema. Subhanallah, ternyata peran ulama di muka bumi ini sangat penting. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama di dunia ini, maka jelas manusia akan lebih binasa, manusia akan lebih ganas, manusia akan lebih buas ketimbang binatang. Na'udzubillah. Jelas hadis si laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau di dunia ini, kalau di muka bumi ini tidak ada ulama, maka manusia akan lebih buas ketimbang binatang. Emang Pak, coba kita buktikan. Ini kita berbicara ulama, belum bicara maulid. Nanti apa korelasinya ulama dengan peringatan maulid? Pada saat kita hidup di dunia sudah tidak mengindahkan ajaran ulama, jelas kita jauh dengan ajaran Islam. Kalau orang sudah tidak mengindahkan ajaran Islam, sokwe. Kalau tidak percaya, ada orang nih, laki sama perempuan belum nikah, kumpul dalam satu rumah, satu kamar lah. Istilah kita disebutnya kumpul. Yang keras, istilah kita disebutnya kumpul. Orang bukan kebuk namanya. Padahal yang di dalam orang, karena tidak mengindahkan ajaran ulama, maka sudah hilang manusianya, disebutnya kumpul. Betul? Adalah orangnya kokoh, bertaku. Kalau lagi emosi nggak pernah pandang, coba semua dirusak. Kita bilang, wah itu orang sedang membabi. Orang bukan, hilang orangnya, ganti pacik jadi babi buta. Benar? Ada lagi orang kaya, gajinya nggak tahu lah, sudah susah dihitung. Tapi kalau ada yang minta tolong, hutang istilahnya, ngasihnya ning, bayarnya nol. Paham? Ngasihnya ning, bayarnya nol. Berarti ngasihnya 10.000, baliknya 13.000. Ngasihnya 1 juta, bayarnya 1.300.000. Ini mah di sana, di sana. Insya Allah di sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau istilah yang semacam itu kita sebut namanya lintah. Orang bukan lintah, si etak bukan orang. Betul? Ini jelas lakanat ahwaluhum akbah minal an'am. Perilakunya sudah lebih jahat
ketimbang binatang. Na'udzubillahi min. Ada lagi Pak, perempuan cakep benar. Kalau kerjanya nggak tahu, tapi yang jelas malam dia jalan, pulangnya pagi. Malam dia jalan, pulang pagi. Orang kita sebut apa Bu? Kupu-kupu. Orang bukan. Bukan, itu mah kupu-kupu. Na'udzubillah. Ada lagi Bu, laki-laki bapak-bapak duitnya banyak ya, gajinya gede, udah punya jabatan lah. Sama siapa aja cewek cakep dia caplok, cewek cakep caplok. Namanya buaya. Buaya orang bukan Bu, bukan, itu namanya buaya. Karena apa? Karena sudah tidak lagi memegang syariat ajaran agama Islam. Inilah peran ulama di muka bumi ini. Maka jelas laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, maka jelas perilaku manusia akan melebihi binatang. Seperti tadi yang dicontohkan Pak RC. Kenapa? Karena ulama ini kerjanya, bicaranya, perilakunya, apapun yang dia keluarkan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dibuka Al-Qur'annya, kita cari landasan teoritisnya dari Al-Quran. Ibu punya Quran nggak Bu? Bapak punya? Yang keras dong Pak, punya nggak? Ibu buka Qurannya bisa nggak? Buka bisa nggak? Udah saya sampai buka doang, nggak bakal nanyain baca nggak? Udah kelihatan mukanya udah bingung. Bisa buka ya? Nanti sampai rumah buka Al-Quran, cari surah Fatih. Allah menjelaskan apa itu ulama, siapa itu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya Allah, orang segini banyak yang jawabnya ya Allah. Ibu yang di atasnya ngotot-ngotot, yang di bawahnya diem. Hanya bapak-bapak, Pak, kalau yang di atasnya ngotot semangat, yang di bawahnya diem, enak gak Pak? Gak enak Bu. Dimana-mana kalau yang atas semangat, bawahnya ikut semangat, ngimbangin dong. Kita udah ngotot-ngotot, jawabnya Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya kan saya di atas ini. Oh, siang-siang pikirannya ngeres banget ibu-ibu. Maaf, ulangi, buka surah Al-Fatih, surah Fatih. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wallahu a'lam bimuradi. Ini yang disebut dengan ulama. Kalau kita pengen tahu ulama itu siapa, kalau kata Pak RC tadi, orang yang perilakunya, ucapannya baik. Ya kenapa? Karena ulama adalah satu-satunya orang yang selama hidupnya, semua hembusan nafasnya, semua perilakunya, sejauh mata memandangnya, itu semuanya dilandasi dengan takut kepada Allah Subhanahu. Ulama itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah alim. Siapa ulama? Orang yang selama hidupnya senantiasa takut kepada Allah. Apapun yang diucapkan, apapun yang dikerjakan, semuanya atas dasar lillahi ta'ala. Insya inilah ulama yang sesungguhnya. Maka wajib hukumnya kita mengikuti ulama. Kalau kita cinta ulama, maka otomatis kita pun cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, maka kita cinta Allah. Kalau kita cinta Allah, maka kita akan mencintai sesama umatnya. Alhamdulillah. Endingnya Pak bukan sama
melestarikan tradisi ulama dalam momentum peringatan Maulid Nabi. Maksudnya apa? Yuk teladani akhlak baginda Nabi. Karena pada saat kita meneladani akhlak Nabi, maka di situ kita mengikuti perintah Allah. Pada saat kita mengikuti perintah Allah, maka semua urusan beres. Kata Pak RC tadi, tidak ada jabatan yang dilihat untuk urusan Allah. Tidak ada gaji yang dihitung untuk urusan Allah. Tidak ada pangkat yang kita takuti selama urusannya dengan Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau urusan pekerjaan di sana tempat, di sini ayo kita sama-sama perbaiki hati kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya berbicara jauh tentang Maulid Nabi, yuk kita sama-sama dulu luruskan hati kita. Ibu, Ibu sengkumah mrene wis niat durung? Ibu wis niat durung? Niatnya apa? Golek snack. Niatnya apa, Bu? Ngaji. Yang ibu sebelah sini niatnya yakin? Bawa pulpen nggak ibunya? Mana? Bawa buku nggak ibunya? Nggak percaya, coba buka. Kalau bapak-bapak saya percaya bawa pulpen ya Pak. Ibu bapak-bapak bawa, ibu bawa nggak? Nggak bawa. Bu, yang namanya ngaji, belajar itu mesti pegang pulpen, mesti pegang buku. Orang nggak ada yang pegang buku, saya perhatiin. Ada pegang kipas gini aja, karena panas. Ya, tak kira di Kalimantan ini dingin, ternyata panas sama kayak Jawa Barat. Ya Allah, dari tadi saya lagi keringetnya. Bu, niat ibu dari rumah ke sini mau apa? Ketinggian kalau ibu bilang ngaji. Kenapa tadi yang saya sebutin kitabnya nggak bawa, bukunya nggak ada, pulpennya nggak ada? Apa Bu niatnya? Yuk kita sama-sama nih luruskan niat kita duduk di sini. Yang pertama adalah silaturahim. Udah itu aja. Kenapa? Yakin kalau nggak ada pengajian kayak gini, suruh ketemu kayak gini susah ya Pak? Susah. Kenapa? Ibu pagi-pagi udah ke kebun, bapak juga sama udah ke pabrik. Kapan kita bisa bersuasalaman di sini, bisa ngobrol, bisa makan bareng? Adanya momentum peringatan hari besar Maulid Nabi, yang pertama kita lihatkan silaturahim. Silaturahim itu mengamalkan baginda Nabi hadisnya. Karena kata baginda Nabi, man ahabba ayyusablahu fi rizki, orang yang kepengen rezekinya diperluas, maka kuncinya adalah falyasil rahimah. Dan barang siapa ayun sa'alahu fi umri, orang yang pengen dipanjangkan usianya serta barokah, kuncinya juga satu, falyasil rahimah, bersilaturahimlah. Pakai kesempatan ini, gunakan momentum ini untuk saling bersilaturahim. Insya ulangi, niat pertama apa Bu? Silaturahim. Yang kedua, ibu bapak pagi hari ini rela berpanas-panasan di sini, rela berlapar-laparan. Ibu wis madang gurung Bu? Wis entek gurung? Laku gurung Bu? Ya Allah, rela duduk panas di sini, meninggalkan aktivitas di tempat kediamannya masing-masing. Walaupun kalau hari ini mungkin nggak ke kebun, mungkin break, mungkin libur, tapi kan setidaknya harusnya untuk istirahat. Tapi kenapa rela duduk di sini, mau berpanas-panasan? Apakah kepingin lihat baliknya? Oh enggak. Apakah kepingin dapat snack? Di rumah juga ada. Apa berarti tujuannya? Tujuan yang kedua kita lurus. Kita duduk di sini ini membuktikan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dah itu aja. Mudah-mudahan dengan modal cinta kita kepada baginda Nabi, walaupun kita amalnya masih belang bentong, salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita masih jauh dari kata ikhlas, tapi insya Allah dengan
modal cinta kita pada baginda Nabi, kelak kita akan mendapatkan pertolongan yang agung, pertolongan yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya robbal. Emang kena cinta doang kita bisa jadi jaminan insya Allah. So kalau kita nggak melalui baginda Nabi, ini bapak ibu, ini pentingnya maulid, ini hikmahnya maulid. Kalau bapak ibu, saya tanya bapak ibu ini, jangan kata Pak Manajer, jangan kata Pak RC, seluruh manajer yang hadir, bapak-bapak aja yang sama kayak saya, karyawan, ibaratnya tukang kuli lah ya, kasarnya tukang kuli ya. Kalau ditanya besok mati pengen neraka pengen surga, neraka apa surga? Ya surga. Mana ada orang pengen masuk neraka? Boro-boro yang benar, orang tukang maling aja pengennya masuk surga, tukang korupsi aja pengen masuk surga. Betul-betul. Tapi sejujurnya kalau kita ditanya, kita nanti mati pengen masuk surga, punya kaca nggak di rumah? Punya kaca nggak? Pantes nggak muka kita ini jadi penghuni surga? Kenapa diem? Pantes nggak? Nggak ada pantes-pantesnya, Bu. Ya Allah. Apa sih kita yang bisa diandelin kita bisa masuk surga? So, ayo kita hitung satu persatu. Kira-kira menurut ibu, kalau ibu bapak pantas masuk surga besok, kira-kira amal apa yang bisa kita andelin di hadapan Allah? Wih, amal apa? Sholat. Ada yang bilang sholat. Emang kalau orang sholawat aja nggak sholat bisa masuk surga? Apa kira-kira? Nomor satu sholat ya. Kalau kita ngandelin sholat, ayo, apakah iya sholat kita bisa jamin masuk surga? Sementara ya Allah ibu, sholatnya kita, sholatnya ibu mah sama. Apa sih? Lebihan dari kebun. Kalau lagi azan masih di kebun, berhenti sholat apa lanjutin pekerjaannya lagi nanggung? Ya lanjut, apalagi pasti konsul sama Pak Manajer. Oh, yang tadinya diem aja gak ada mandor malah langsung. Ya boleh? Ya boleh Bu? Lah iya, boten. Pasti begitu. Nah, sholat kita lebihan dari pasar baru sholat, lebihan dari kebun. Kalau Pak Manajer ini, Pak RS ini lebihan dari kesibukan di kantor baru sholat. Betul. Buktinya masjid bang musola segede gini aja kalau subuh berapa sih jemaahnya? Tapi kalau kata Pak Manajer kan semalam saya nginep di rumah beliau, alhamdulillah Pak katanya kalau di sini tuh maghrib isya itu jemaahnya sampai ke jalan-jalan. Kata saya bilang sholat Pak, enggak, baru pulang dari kebun. Kirain sampai jalan-jalan tuh sholatnya saking nggak cukup gitu musola. Ya Allah, itu kita sholat lebihan, apalagi ibu-ibu sholat. Kalau sholat maghrib, habis sholat maghrib nunggu isya, nggak langsung sholat, depan TV cetrek, ya kan? Nungguin isya. Begitu kumandang azan, hayya 'alas shalah, lagi depan TV, apa TV dimatiin sholat, apa lanjut di TV sholatnya nanti? Lanjut mah, betul? Kata anaknya, Mak Isa ntar nunggu iklan apa? Ya Bu, nunggu iklan berarti sholat kita jelas lebih menghormati, lebih menghargai sinetron ketimbang sholat itu yang mau kita andelin. Nanti dulu, sehingga ada ceritanya begitu iklan langsung mangkat ke kamar mandi. Wah, imak makan kalau kamar mandi pasti kencing dulu, mana iklan cuma 4 menit, buat kencing 2 menit, masuk di kamar baru gelar sajadah. Anaknya, Ma, mulai. Astagfirullah, udah pakai mukena Pak, ada ceritanya, nggak jadi sholatnya. Entar dulu sayang ketinggalan, pakai mukena. Tapi ada juga positifnya, begitu ada tamu, assalamualaikum, ya Allah Pak Manajer istrinya soleha banget ya, lihat TV aja pakai mukena. Bukan soleh
mau sholat ngeburu TV. Tapi kan kadang-kadang orang nggak ngeliat itunya ya, ngelihatnya lahirianya aja. Lagi sholat aja pakai mukena, gimana kalau lagi sholatnya kayaknya lebih rapi daripada itu. Subhanallah. Begitu iklan lagi baru sholat, itu kayak pesen dulu, dek kalau entar iklannya selesai mak kasih tahu ya mak. Sholat kan sholat 4 rakaat agak lama, iklan cuma 3-4 menit langsung cekrek begitu. Allah Akbar, gigit 4. Baru ge dapat 3 rakaat, anaknya mah bentar lagi mulai. Si anaknya kurang ajar ya, atuh sah-sah sholat. Begitu ada 3 rakaat itu sujud nggak bangun-bangun. Kata anaknya, ya emak baru dapat 3 sujud nggak bangun-bangun, tadi mah sholatnya kenceng banget kayak kejar-kejar setan. Begitu dapat 3 rakaat sujud aja nggak bangun-bangun. Pikir anaknya, ya Allah emak tobat kali ya, dari tadi sholatnya ngebut aja, pas nyampe 3 rakaat sujud nggak bangun-bangun, lagi khusyuk tobat inget dosa sama Allah Subhanahu. Taunya mah bukan khusyuk, bukan tobat, itu sujud nggak bangun-bangun, pusing lagi mikirin rakaat. Ini sholat dapat berapa ya, dari awal ngebut aja kan gitu. Duh ya Allah dapat berapa gitu ya. Soalnya kan anaknya merhatiin aja, kalau mau dilanjutin kita juga bingung dapat berapa, 2 apa 3. Ingat hasil ngaji, hasil dengerin ceramahnya Kiai Ustadz, kalau sholat ragu rakaat maka yang diambil hitungan yang terkecil. Ibu nih, bapak nih salat sendirian, bingung nih dapat 2 apa 3, 2 apa 3, 2 yang diambil. Karena 2 itu yang yakin, 3 itu yang ragu. Dasar si emak-emak ngajinya tuh lagi bari ngobrol, disuruh ambil 2 malah ambilnya rakaat 1. Ya itu tambahnya 3 lagi, jadi B6 sholat isanya udah 3, yang hitungnya 1, berarti kan tambah 3 lagi. Anaknya dari luar yang ngeliatin aja, emak sholat apa 4 isya 4 labas sampai 6. Begitu salam keluar, mak buruan sinetron udah mulai. Anaknya nanya, mak tadi sholat apa? Isya. Sholat isya berapa mak? 4. Aik mah tadi tuh enggak 4. Berapa sih? 6. Ya udahlah nggak apa-apa, mumpung sehat. Ada sholat mumpung sehat. Mak sholat isya mah kata Pak Ustadz 4. Ya udahlah kalau tadi 6, 2-nya buat besok. Ada sholat buat besok. Nih dia DP dulu, nanti lunasinya besok tambah 2 lagi. Sholat ini kira-kira yang bisa kita andelin. Boro-boro ibu-ibu begitu, bapak-bapak juga sama. Kalau sholat, apalagi kalau siang, musimnya kerjaan, musimnya metik, musimnya panen. Subhanallah, orang kita mah lagi nggak ada kerjaan apa-apa. Kayak kadang-kadang kalau sholat tuh yang tadinya lupa jadi ingat. Bapak-bapak mau sholat kan jauh ya, masjid pakai kali nggak pakai motor, nyari kunci motor nggak ketemu-temu. Ibunya dimarahin, kunci motor mana? Nggak tahu, kayak pegang kunci aja, anaknya dimarahin. Jalan kaki terpaksa. Begitu udah sholat, Allahu Akbar, inget ya Allah kuncinya ada di kubedan sarung. Nanyain siapa nggak bakal ketemu Pak, orang punya di kubedan sarung. Ingat nggak kalau lagi sholat? Ingat, tadi mau dimarahin semua. Ini sholat kita nggak begitu. Kalau di sana kan nggak pohon kelapa, kalau di sini kan sawit. Pak Haji baru pulang dari Mekah, lagi di sana mas sholat ya kayak yang dia nangis di depan Ka'bah. Begitu pulang, ada anak muda, Pak Haji saya mau ambil kelapa, yang tua-tua los ambil aja sendiri, Pak Haji mau sholat. Anak mudanya bangor, ambil kelapa nggak jujur. Pak Haji lagi sholat tuh, Allahu Akbar. Kan kelapa kalau jatuh kan suaranya kencang, kedebuk. Itu Pak Haji ngitungnya 1, kedebuk 2, sampai 10 itu Pak Haji nggak ada yang lewat. Begitu selesai 10, anak turun, Pak Haji keluar nanya, udah selesai? Udah. Dapat berapa Tong? Dapat 7. Yang bener kata Pak Haji, 7. Iya Pak Haji 7. Tadi saya sholat hitungin 10. Astagfirullahaladzim. Sholat itu yang mau kita andelin, yang mau kita bisa jadikan jaminan
apa yang bisa kita hadapi? Puasa lah. Puasa apa? Orang kita mau pekerja kadang-kadang ya Allah sudah mau puasa udah alhamdulillah, boro-boro Senin Kemis. Ada yang suka puasa Senin Kemis? Ya kalau Senin nggak pernah ketinggalan ya. Kemis ketinggalan nggak orang sini? Enggak lah, orang Senin ikut Senin, orang Kemis ikut Kemis. Puasanya? Enggak puasanya. Puasa Ramadan kepokokan wajib. Itu gaya Allah. Timbang puasa kita mah mindah waktu doang. Minta waktu makan, yang harusnya sarapan jam 7 geser setengah 4, yang harusnya habis zuhur wadang pindah agak sorean. Makanya kalau puasa hari pertama sok saksi masih jam 5, waduh di meja udah penuh, ada es macem-macem es, ada gorengan bakwan, goreng tempe, goreng tahu peletok, tahu manu, tahu was macem-macem, sampai ada tahu bulat, tahu petot, tahu penyok, ada semua di situ. Ini di depan meja setengah 6. Kata anaknya, lagi ngapain Pak? Nungguin maghrib. Astagfirullahaladzim. Begitu ada kentong maghrib terang, Allah belum bar, bakwan udah habis 3. Balas dendam. Emang puasa kayak gitu? Enggak Pak, kita mah puasa, bulan puasa cuma nahan lapar doang. Mulut kita nggak pernah puasa. Buktinya apa? Orang lagi puasa di kebun ngandain orang, ya kan, ngomongin orang, ngerasain orang ngegibah. Mulut kita dipakai buat gibah, mata kita tetap maksiat, telinga tetap maksiat, cuman perut doang yang lapar. Maka kalau kita pengen masuk surga cuma ngandelin puasa nggak bisa juga. Apalagi haji, yang udah pernah berangkat haji, ada yang udah pernah berangkat haji? Umroh pengen? Ibu pengen berangkat haji nggak? Umroh daftar belum? Oh ya Kak, orang belum daftar. Bu, kalau di Jawa Barat itu sekarang daftar haji antriannya sampai 20 tahun. Bener? Di sini berapa? Sama. Itu tuh yang punya duit. Apalagi kita yang belum daftar. Kapan mah berangkatnya? Tapi jangan kecil hati, ayo. Tapi yang ironinya, orang sekarang baru kemudian bisa berangkat haji, baru kemudian bisa berangkat ke Mekah, bisa umroh, nyampe sana ibadahnya lalau ora Pak, sembarangan. Apa sih, orang sambil ibadah sambil selfie, tawaf di Ka'bah. Saya sering bawa jemaah umroh, ini ada labbaik Allahumma labbaik. Coba kerjaannya orang Indonesia begitu Pak. 2 tahun yang lalu ke Masjidil Haram, pas banget saya waktu itu bawa jemaah tuh, pas ngisi khutbah Jumat itu marah-marah sama jemaah orang Indonesia. Dikatain jemaah orang Indonesia jemaah yang tidak punya adab. Kenapa? Di hadapan Ka'bah sambil selfie tawafnya gitu. Emang bener Pak. Hanya saya kadang-kadang suka marah sama jemaah ini. Naudzubillah min dzalik. Emang kerjaannya mama begitu. Nah, boro-boro ke Mekah, ke Madinah yang baru ke sana, orang timbang mau berangkat mulu dan aja ke selfie-nya nggak habis-habis. OTW mulu dan. Ayo, tadi saya lihat statusnya. Astagfirullahaladzim, itu ganjenya mama di situ. Makanya hati-hati. Hajinya kita di sana sambil main-main, umrohnya kita di sana sambil main-main. Makanya nggak bisa kalau kita jadikan jaminan itu bakal masukin kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min sodakoh. Sodakoh yang mana? Sodakoh kita paling goceng itu kalau mau mulutan dikejar-kejar dulu sama panitia, datang lagi nutup lagi pintunya, datang lagi nutup lagi hordengnya, sampai 2-3 kali baru ketemu. Kadang-kadang ada yang masang cucunya, San, kamu di depan, kalau ada panitia bilang emaknya nggak ada. Ada di depan cucunya, panitia datang, Dek, emaknya ada, kata emaknya nggak ada. Kata emaknya nggak ada, berarti emaknya di dalam. Iya ada, keluar dia, udah malu sih. Apa? Mulutan? Gocek. Ya Allah, Rabbi. Tapi orang sana, orang sini mah enggak ya? Insya enggak beda. Mudah-mudahan. Yuk Bu, kalau kita ngandelin sodakoh, ngandelin puasa, ngandelin haji, ngandelin ibadah-ibadah yang lain, wallahu a'lam, karena kita masih jauh dengan Allah. Tapi mungkin ini, momen ini yang bisa kita andalkan. Kenapa Bu? Kata baginda Nabi gitu,
Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ini hadis riwayat Imam Ahmad an Sa'id al-Khudri. Qala Sa'id dari Rasulullah. Kata Rasul ceritanya anna rajulan qala, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Tuba liman ra'aka wa amana bik. Laki-laki itu ngomong sama kanjeng Nabi, ya Rasul, itu orang bahagia banget ya, bisa ketemu bisa ketemu engkau dan beriman kepada engkau. Kata si laki-laki, kata Rasul, tuba liman ra'ani wa amana. Betul bahagia, betul senang orang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku. Kata baginda, makanya ada dalam Barzanji, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hautuka safil mubarad Allahu Allah wirduna yawman nusyuri marhaban ya nural marhaban jaddal marhaban ahlan wa sahlan Allahu Allah marhaban ya khairat da'i mar'a wajhaka yas'ad. Siapapun orang yang pernah menatap wajahmu ya Muhammad yas'ad, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah. Jadi orang yang pernah bertemu kanjeng Nabi kemudian beriman itu dikatakan, kata Nabi, tuba, itu orang yang beruntung. Tapi cuma satu. Kata Rasul lanjutannya gini, summa tuba, satu, summa tuba, dua, summa tuba, tiga, liman amana bi walam yaron. Cari dalam hadis Imam Ahmad, orang yang beruntung, satu, beruntung dan beruntung sampai 3 kali baginda nyebut beruntung. Siapa? Orang yang beriman kepadaku, liman amana bi walam yaroni, dan dia tidak pernah bertemu dengan aku. Kata baginda, siapa yang gak pernah ketemu sama Nabi? Kita. Ibu pernah ketemu sama Nabi? Pernah tahu Nabi? Pernah ngerti kanjeng Nabi? Enggak. Gak kali orang sini mah ada yang tahu kanjeng Nabi, ada nggak Bu? Yang tahu Facebooknya ada nggak? Nggak ada ya. Yang tahu nomor WhatsAppnya? Nggak ada. Tapi walaupun kita nggak pernah ketemu sama baginda Nabi, kita iman. Dikatakan oleh Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, 3 kali. Itu orang yang beruntung, beruntung dan beruntung. Alhamdulillah. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita nanti akan berkumpul dengan orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin ya robbal. Dalam kesempatan momen pagi hari ini, siang hari ini, inilah bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuman awas nih, orang cinta itu bukan cuma di mulut. Ayo, ibu lagi dulu, lagi muda, ada bapak nih, lagi masih pacaran, bilang, aku cinta padamu. Kira-kira langsung percaya nggak Bu? Enggak lah. Butuh apa Bu? Butuh bukti. Kalau orang Cirebon bilangnya gini, durung percaya kula ning janjine, sebab durung ana buktine. Gak percaya. Tuh, kalau orang baru ngomong doang gak bakal percaya. Tapi orang cinta itu mesti ada buktinya. Bukti cinta kita tuh ya ini seperti ini. Kenapa kita mesti cinta? Bu, ya Allah, Bu Rabbi, Nabi lah yang memberi syafaat kepada kita. Nabi lah yang akan menolong kita. Kapan? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
kita, benda kita, jabatan kita, gaji kita, keturunan kita, semua tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa? Kecuali hati kita yang senantiasa bersalawat dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya modal cinta ini. Tapi tadi jangan cinta aja, yuk kita buktikan. Ada 3, saya singkat aja. Orang kalau mengatakan cinta ada 3, catat nih. Pertama, alamatul hubbi al-idha'ah fi sunnatihi saniyah. Orang cinta itu akan mengikuti perbuatan yang baik. Kita mengikuti kanjeng Nabi, kita cinta kan berarti kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi yang baik. Insya Bu, Ibu, Bu, Bu, kanjeng Nabi itu akhlaknya perilakunya kayak apa akhlaknya kanjeng Nabi? Kayak apa? Tuh, Aisyah pernah ditanya sama sahabat, ya Aisyah, seperti apa sih akhlaknya baginda Nabi? Dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah tercermin di Al-Qur'an. Nah, makanya itu kalau kita bahas Al-Quran habis. Yang penting satu aja, nitip. Karena kita cinta berarti kita mengikuti perilakunya kanjeng Nabi. Bu, nitip terutama sama ibu-ibu. Kanjeng Nabi itu punya akhlak yang dicatat oleh Syekh Ad-Dibai di dalam kitabnya. Orang sini suka baca marhabanan enggak? Suka marhabanan enggak? Di dalam Diba itu ada. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Sallallahu Allah berjanji. Wow, udah ngantuk. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Akhlaknya Nabi, dengerin nih, ditiru sama kita mudah-mudahan selepas maulidan. Apa? Satu aja nitip. Wa in khusima, kanjeng Nabi kalau dimarahin yasmut, diam, enggak pernah jawab. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Wa in udhiya ya'fu, kalau kanjeng Nabi disakiti baik fisik maupun batinnya, dia ya'fu, selalu memaafkan, enggak pernah punya sifat dendam. Itu kanjeng. Kalau ibu-ibu pagi-pagi diomelin sama suaminya, kira-kira diem apa jawab? Diem apa jawab? Boro-boro diomelin. Bu, ibu-ibu mah pasok ditanya besok. Ditanya duit. Mah, duit yang kemarin bapak kasih masih ada bang? Enggak yakin. Jawabnya gitu, bang udah 1.000 doang kemarin, udah dikasih dan ditanya lagi buat ini kemarin dulu, kemudian ini habis itu buat anak dulu. Ya Allah, timbang nanya duit kemarin masih apa enggak, jawabnya bu kayak panjang banget laporan. Padahal mah tinggal bilang kalau masih ya masih, kalau habis ya habis. Makanya perempuan nggak bisa kayak gitu Pak. Perempuan itu subhanallah, emang Bu, yang namanya perempuan di mana maka cerewet. Bu, perempuan itu di mana-mana cerewet. Tapi biarin Pak, emang dari sononya ya Bu ya. Tuh dari sononya saya belain. Kenapa dari sononya Ibu? Kalau Ibu itu kan perempuan, turunannya Siti Hawa. Kalau bilang Hawa mulutnya membuka apa mingkep? Siti Hawa. Siti Hawa. Nggak ada perempuan yang nggak rewel. Istrinya Pak Manajer ya sama, Pak RC juga sama. Halo Pak Ustad. Istrinya Ustad ya sama. Jangan bilang-bilang ya, sama. Istrinya Ustad kalau datang udah gini aja depan pintu, setoran. Kadang-kadang itu gak buktinya mana kardusnya Bi. Kalau nggak ada kardusnya tuh kadang-kadang pertanyaannya panjang kali lebar kali tinggi Pak. Habis mana Bi ngaji, mana kardusnya? Nggak dikasih. Masa iya ngaji nggak dikasih kardus? Makanya ya ini mah ngingetin aja panitia.
kali lupa gitu, daripada saya nanti di rumah berantem sama istri, mending ngomong sama panitia terang-terangan. Ya Allah, itu Pak, perempuan tuh begitu kadang-kadang, subhanallah. Kalau ditanya 1 jawab 3, ditanya 3 jawab 8, tanya 8, wah panjangnya minta ampun. Ya maklum, makanya udah kalau bapak punya istri rewel, biarin aja, nggak usah ditangkepin, nggak usah berangkat juga. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, sok bapak berangkat, yakin tambah marah. Kayak gitu dah. Kalau istri lagi marah teh tinggal be. Iya enggak? Pengennya teh Pak, ibu-ibu kalau lagi marah teh didengerin. Makanya udah nikmatin aja. Oh ya, kalau lagi makan udah hitung-hitung bapak makan di warteg dengerin radio bodol. Krakak, biarin aja. Lumayan begitu kayak istri kita, ya biarin aja semati-matinya sendiri aja. Ya Allah, alhamdulillah. Itu perempuan dari mana-mana begitu, nggak siapa. Makanya Bu, hebat perempuan ini. Walaupun jenderal bintang 5, walaupun manajer, walaupun apa tuh namanya, wis jabatannya macam-macam. Wah, saya ini kata orang singa podium, singa sote ning jabat ning ngarepane istri mah kucing. Jago mah di luar. Kalau udah masuk ke rumah, pitik. Siap. Ya, depan istri juga begitu loh. Ya boleh Pak? Iya Pak ya? Lah iya, makanya biarkan perempuan. Cuman kadang-kadang begitu. Kalau lagi marah kepengen dengerin, itu perempuan. Sebetulnya perempuan tuh mintanya nggak banyak ya Bu ya. 1 minta duit, astagfirullahaladzim, matrek. Tapi iya sih perempuan tuh 1 minta duit, 2 minta diperhatiin betul, minta dialem, minta dipuji, minta disanjung. Perempuan cuma itu, nggak banyak. Pertanyaannya, bapak-bapak sini suka nggak tuh muji-muji istrinya? Suka dipuji nggak Bu? Enggak. Batin sama sekali. Ya Allah Pak, pantesan bininya galak. Galak tuh di sononya Pak Ustaz. Ada yang galak orang sini. Untung istri saya bukan orang sini. Ya Allah, makanya pantas Pak, penelitian ini bukti, survei mengatakan kalau orang rumah tangga itu biasanya suami istri yang mati duluan itu suaminya. Betul Bu? Betul nggak? Survei se-Indonesia, atau kalau enggak sekecamatan ini ada banyak janda apa banyak duda? Yakin banyak janda. Pertanyaannya kenapa banyak janda? Suaminya pada mati duluan. Kenapa mati duluan? Karena tiap hari diomelin mulu. Nafsu beli metu jadi penyakit jantung. Enak-enak lagi tutup, belum mati. Ya enggak? Janda tuh. Kalau udah begitu mah ibu-ibu sendiri kan yang susah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan, sungguh berat aku rasa hidup tanpa puas. Makanya saya himbau ibu-ibu sini, kalau suaminya pengen panjang umurnya jangan suka dimarahi. Siap? Ya siapnya cuma 3 orang. Siap enggak? Biar bapak-bapaknya panjang umurnya. Alhamdulillah. Bukan gak berani kalau ibu marah-marah tuh bapak-bapak. Aslinya kecil. Aslinya ya Pak. Kenapa dia? Karena sayang sama ibu-ibu. Dah ini wong mentong bapak-bapak diem deh. Sehari 2 hari puluhan tahun begituin aja. Medek Pak. Lama-lama kan ya Allah jantungan digebah-gebah aja. Pulang masih siang diomeli, pulang bulukin diomeli. Serba salah laki-laki di mata ibu-ibu. Naudzubillah min, awas ya. Balik lagi sampai apa tadi ya Bu? Sampai jadi kalau kita iman, kalau kita percaya dan kita cinta, maka buktikan kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Salah satunya
amalkan perintah Nabi, bahwa kata Kanjeng Nabi dijelaskan dalam Syirah Barzanji di Adibai. Kanjeng Nabi itu kalau dimarahin diem, kalau diomelin gak pernah balas dendam. Nih ibu-ibu camkan tubuh, insya ini syukur-syukur mabuk daripada dengerin nih, daripada ibu ngomel-ngomel mendingnya sholawatan. Siap? Suaminya bangun kesiangan, jangan bantingin pintu jam 9 belum. Laki-laki teh enak baik, minggu sih mulur baik. Astagfirullahaladzim. Bu, jangan kayak gitu. Ini bulan Maulid. Cinta, ciri cinta yang kedua itu kalau kata Siti Aisyah, ada sahabat yang bertanya, Aisyah, kalau kedua cinta, apa cirinya orang cinta kepada baginda Nabi itu apa? Man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aktsar sholata alaih. Bersalawatlah yang banyak kepada baginda Nabi, insya Allah. Daripada ibu ngomel-ngomel, besok bangunin suami bari salawat. Siap? Hah? Siap enggak? Jangan babetin pintu, jangan bantingin piring, jangan nendang ember. Ada ya kalau suaminya bangunnya kesiangan marah-marah? Onora nanti monge hadir kudu ngopo, kudung kuning. Astagfirullahaladzim, sing kudung kuning nanti. Besok saya kasih tip nih, bapak bangunnya kesiangan, ibu buka pintunya pelan-pelan, duduk di sampingnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tambah lali engkau disi burung pragat nguarai ini, tambah lali. Bapaknya bangunin pelan-pelan. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Yuk salam bareng. Ahmad ya Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Kira-kira kalau sholawatan sahdu begitu, bangunin suami, bangun gak bu? Tambah lali tidurnya. Ibunya marah nggak? Astagfirullahaladzim, baru gen tadi nggak boleh marah-marah. Kalau sekali salawatan suaminya belum bangun, jangan marah, jangan emosi, bantingin pintu nggak boleh. Naudzubillah min. Si gimana Pak Ustadz ini salawatan entar sepur. Ada yang bilang digeret, siram air pisan bu. Kalau ibu bangunin suami disiram air, yakin begitu bangun senyum sendiri, ketawa sendiri, mau lah. Kalau enggak, ya jangan begitu. Begitu suami sekali disalawatin belum bangun, jangan dibaca Yasin, bacain Yasin. Suaminya bangun Bismillahirrahmanirrahim Yasin, suaminya bangun setan lo, mangkira bodoh modar. Jangan Yasin, salawat aja biar dapat pahala. Gini caranya, ini ibu-ibu sholawatan lagi, tangannya jangan diem sambil ngelus-ngelus pipinya. Ayo hahaha, dikasih tahu ya kan suami sendiri. Awas nih istrinya Pak RC nih, besok dipraktekin begitu ya. Begitu salawat sekali diem aja masih belum bangun. Kadang suami juga pengen dimanja, emang ibu-ibu aja pengen dimanja, suami dimanja. Salawatan lagi, Ahmad ya habibi,
Ahmad ya Habibi Ahmad. Kira-kira kalau sambil dilus-lus bangun nggak Bu? Enggak. Ya Allah, Pak Manajer, saya malu amat sama orang sini. Udah 2 cara saya kasih tahu masih belum bangun aja. Belum bangun. Satu lagi lah. Kalau yang terakhir ini tetap nggak bangun, saya turun ah. Masih cara susah banget sama orang sini. Satu lagi nih, gini. Jangan marah. Salawatan lagi gini. Ahmad ya Habibi. Cium ininya. Ahmad ya Habibi. Tangannya ke sini ke bawah. Ahmad ya. Sampai tengah-tengah diem. Ahmad ya Habibi. Ya Habibi. Salam alaika. Salam alaika. Bangun gak Bu? Bangun. Oh langsung berdiri. Alhamdulillah. Apanya? Ya orangnya bangun kan. Lah sama suami sendiri mah boleh Bu, pahala. Yang penting jangan suami orang. Ibu kena pasal nanti. Insya sok bangunin begitu, jujur sok sama ibu. Kalau suami bangun kesiangan, dibanguninnya caranya begitu. Kira-kira begitu matanya melek, marah apa senyum? Ya senyum mama. Ya enggak? Alhamdulillah. Coba kalau kayak yang pertama caranya, suami jam 8 jam setengah 9 belum bangun, anak ibunya emosi, pintu ember pura. Bangun nggak suami? Bangun, masa enggak budek kali? Bangun, tapi marah-marah, setan loh. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik keluar bahasa binatang. Ya Pak ya. Tapi kalau caranya tadi, yakin nggak? Kesel soal suami ibu, malah seneng. Aman. Kalau udah melek baru tuh. Jangan kayak orang Jawa Barat Pak. Ya Allah, bangunin suami masih merem, ditanyain jam. Pak, bangun jam berapa tuh? Orang suami masih tidur tanyain jam. Ibu mah yang enggak aja. Ibu yang bangun. Aku kesini kalau bangunin suami sambil nanyain jam, dijawab enggak? Ya gak bakalan, orang dia juga belum melek-melek aja. Bangun jam berapa itu? Awas tuh, jangan lagi-lagi begitu, bangunin dulu Bo. Udah bapaknya melek tuh, ya Allah Pak, lihat jam berapa, yakin tuh. Ya Allah mah, udah jam 9. Ayo bapak mandi, mama bikinin sarapan. Insya siap enggak Bu? Siap Bu. Ini akhlaknya baginda Nabi dalam hal ikhwal rumah tangga. Bapaknya mandi, ibunya bikinin kopi. Tanya dulu bapak mau dibikinin kopi, mau dibikinin teh. Insya Allah. Kata bapaknya mah, sekarang jangan ngopi dah, tenggorokannya kurang enak, pengen ngeteh aja. Tanyain lagi, mah awas dengerin nih, kalau bapaknya pengen ngeteh, tanyain Pak, ngeteh itu gulanya gula batu apa pasir? Ya, tanyain gulanya mau pakai batu apa pakai pasir? Iya bener kan, gula ada 2 ya, ada batu ada. Tanya yang bener. Kata bapaknya tuh, lagi agak batuk, pengen batu, ambilin Bu. Kalau kata bapaknya, batu mah lama, pengenan yang cepetan aja, pasir, ambilin 2 sendok. Siap? Istri solihah. Alhamdulillah. Ibu-ibu suka lawan. Ya, suami kita mah dewek, dor temen. Ya Allah. Bu, suami kita seperti apapun akhlaknya, suami kita seperti apapun perbuatannya, biarkan mereka. Ibu-ibu mah tetap kalau pengen nyari istri solehah, kewajibannya 1 beribadah kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Alhamdulillah. Perempuan yang suka terzolimi oleh perbuatan suaminya, jangan khawatir, jaminannya surga nanti bertemu dengan bidadari, yaitu Siti Maryam dan Siti Asiyah. Alhamdulillah. Krungu beli Bu? Krungu beli? Krungu ya? Dengar gak Bu? Ibu-ibu yang suka terzolimi, yang suka tersakiti oleh perbuatan suami, tapi dia tetap cinta, dia tetap takzim, dia tetap hormat kepada suami, insya Allah besok dikumpulkan di surga bareng Siti Asiyah dan Siti Mar. Alhamdulillah. Hafal Siti Asiyah? Suaminya itu namanya Fir'aun.
Na'udzubillah min. Dari Asia tetap bakti selama dia tidak bertentangan dengan tauhid. Begitupun Maria, walaupun dia nggak punya suami, subhanallah dia taat beribadah. Itu suami istri yang mandiri. Makanya ibu-ibu kalau kepingin bisa berkumpul dengan Asia dan Maryam, yuk hormati suaminya, insya. Walaupun ibu capek, walaupun ibu kerja sama-sama, tetap ibu suami dilayani sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Siti Asia dan Siti Maryam itulah dua sosok yang hadir pada saat baginda Muhammad lahir. Apa bu? Dua manusia inilah Maryam dan Asia, bidadari surga yang hadir pada saat kanjeng Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil wa akhadahal makhatu fabaladatsu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala musana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi yang keras, laika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat fihul budur misla husnik ma ra'ayna waduyat wajha sururi. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirat hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ciri cinta yang kedua, bukti cinta yang kedua, selain yang pertama mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti perilakunya, yang kedua kata Siti Aisyah, akthar sholat alaih, banyak membaca sholat. Sehingga ibu-ibu bangunin suaminya, kalau bisa mah sholat, masak sih masak sholawat bu. Ada orang sini kalau masak sambil sholawat, kadang-kadang masuk enak ada suami kok tinggal makan tinggal aku yang capek ini besok-besok sambil nyambel sholawatan. Ada sholawatan yang pas banget dengan ibu-ibu sambil nyambel. Tahu nggak sholawatan? Ibu-ibu kalau nyambel ada sholawatan yang pas. Orang sini tahu nggak? Saya kasih tahu, besok-besok nyambelnya sholawatan, sambelnya beres, sambelnya jadi, rasanya nikmat, suaminya bisa makan, ibunya dapat pahala. Alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa terus atfatayati rotan, ya uhailal judi wal rami. Cuk kecak. sabar jauh jajan. Alhamdulillah, iya itu bu, insya Allah. Jadi, ayo jangan sambil nyambel sambil ngatain suaminya. Najis punya suami, sebulan cuma ngasih 200.000, mana cukup, mana lagi diminta lagi buat toko rokok. Astagfirullahaladzim, jangan ya bu. Nah makanya yuk
bapaknya hargai istrinya. Mending kalau orang sini istrinya kadang-kadang sambil apa sama-sama kerja. Kalau orang Jawa Barat kan kebanyakan istrinya di rumah. Tapi ibu-ibu itu walaupun di rumah bukan nganggur ya, Bu. Ibu kalau di rumah nganggur apa kerja? Kerja, enggak ada, Bu. Ibu-ibu nganggur tuh. Betul, Bu? Ya biasa, Bu. Asa dibelani ibu-ibu. Emang gitu Pak, kadang-kadang orang Jawa Barat ditanya, Pak, Bapak kerjanya apa? Saya di kantor. Istri Bapak, istri saya mah nggak kerja di rumah. Astagfirullahaladzim. Saya mah nggak mau kalau ada istri bilang kayak gitu. Kata siapa istri nggak kerja? Yang beresin rumah siapa? Bapak. Ibu-ibu. Emang bapaknya? Ibu kan. Yang ngurusin rumah ibu-ibu. Yang masaknya, yang nyuciin bajunya, yang nyapunya. Tapi kenapa? Ya bapak-bapak kadang-kadang suka ngatain, kata istri saya mah nggak kerja. Mau nggak, Bu? Wah, nggak mau ya, Bu ya. Ibu-ibu itu kerja, cuman tadi kadang-kadang kalau yang nggak dapet duit nilainya kayak nggak kerja. Padahal kerjaan ibu itu lebih banyak daripada kerjaan bapak-bapak. Betul, Bu? Hidup ibu-ibu. Biasa, Bu. Ya Allah, girang banget ibu-ibu. Hadirin hadirat yang Allah wa iyyakum ajmain. Cuma itu Pak, ibu-ibu itu walaupun capeknya kayak apa, kalau udah dipuji insya Allah luluh dia, hilang capeknya. Makanya perhatiin ya, Bu ya. Kalau sore tuh udah mandi, udah pakai minyak wangi, sisinya udah rapi, bilang ya Pak, ya Allah istri Papa cantik amat. Anak orang sini ada nggak yang suka disanjung-sanjung kayak gitu sama suami? Ada nggak, Bu? Udah ada. Ini maksud istri udah dandan, udah wangi. Bapaknya kan biasa lagi nonton TV gini, kadang lagi main HP. Lewat depannya sekali diem. Maksudnya mancing, itu tuh mancing. Balik lagi diem, nggak kepeka banget, Bu ya. Bolak-balik diem aja. Ya ngambek istri ke. Coba sekali-kali ngomong bolak-balik aja lu kayak setrikaan. Astagfirullahaladzim. Marah gak ibunya? Ya marah. Udah cakep-cakep pengen dimanja, udah itu aja. Apalagi kalau udah banyak. Loh, paling enggak kalau kita yang sama-sama susah, sama-sama cari uang, adalah perhatian untuk istri. Bu, mau Bu diperhatiin? Insya sekali-kali Pak pakai rayuan buat istri itu. Nah, sekali-kali. Siap enggak, Pak? Siap. Sekali-kali sore-sore istrinya udah mandi, langsung bapak yang nyamperin, cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu cintaku di dunia ini. Ya Bu ya, mau gak kayak gitu ya? Langsung ibu-ibu yang glepra. Tanpa kamu hampa terasa dunia ini, tanpa kamu sepi dunia ini. Bareng-bareng cuma kamu. Asik nggak, Bu? Lainnya gue mau beli bolak-balik kayak dompet. Dari mau aja Pak Hadi kayak dompet. Yuk, bolak-balik. Sekali-kali Pak, udah cuman itu aja. Yuk. Nah, makanya ibu-ibu tetap bakti sama suami. Yang suami tolong Pak perhatiin istrinya. Jangan lagi pengantin baru aja perhatian. Loh, pengantin baru mah Yayang, Beb, punya anak satu, Bapak Nira, Bapak lu, ada Bang Jiung tuh, Bapak lu, Mak lu. Ya Allah, mending masih Bapak lu, Mak lu. Ntar kalau udah punya cucu, botak. Sana suaminya baginya botak. Astagfirullahaladzim. Hitam, dengkul, pita. Ini akhlaknya ibu kemana, Bu? Ibu ngaji, ibu hadir, ibu sholat. Kalau nggak bakti sama suami, naudzubillah ini. Lupa ibu janji dulu sama bapaknya. Dulu kan lagi masih baru pacaran janji. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan pria yang punya hati.
Iya Bu. Sekarang sih ya sama banyak. Kalau bapaknya pulang gak bawa duit marah. Dulu mah kan enggak apa, enggak kerja, enggak apa-apa, kita bareng-bareng susah. Sehingga bilangnya gitu. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan uang yang kita harapkan, tapi yang kudambakan pria yang punya. Makanya bapaknya juga bilang, bukan halis berukir, bukan bibir bergincur, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Mulut dan ada sisinya kan, akan segera basi, cinta karena gincu. Tobat ibu-ibu sini ya, udahlah nggak apa-apa daripada ngantuk. Allahu Rabbi. Makanya yuk, kesetiaan dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Balik lagi, yang terakhir apa sih bukti cinta kita selain pertama mengikuti menyontoh akhlaknya baginda Nabi, yang kedua kita juga banyak bersalawat, yang ketiga kata Kangjeng Nabi, man ahabba syai'an fa aktsar min dzikri. Orang yang sedang mencintai sesuatu itu biasanya banyak sekali mengingat-ingat. Kita cinta baginda Nabi, berarti kita juga banyak mengingat-ingat jasanya baginda Nabi. Paling tidak kita ngerti bahwa orang yang akan mensyafaati kita satu-satunya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya yo bersalawat sambil mengingat jasa-jasa beliau, dan nanti Kangjeng Nabi lah hanya yang akan memberikan pertolongan kepada kita, bukan yang lain. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada kesempatan siang hari ini kelak di akhirat akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan lupa kita sebagai karyawan ikuti Bu. Kangjeng Nabi juga sama, dulu gemar bercocok tanam kayak wong kene, sama aja, tukang nandur, tukang ning kebon. Emang iya, coba lihat dalam kitab surah An-Nabawiyah, Kanjeng Nabi itu tinggalnya di Madinah. Madinah itu wilayah perkebunan Pak, perkebunan kurma dan perkebunan anggur. Jadi Kanjeng Nabi sangat berdekatan dan sering bersentuhan dengan tanaman-tanaman. Makanya berbanggalah bapak-bapak, ibu-ibu yang aktivitas di sini sebagai petani, sebagai karyawan yang di dalam kesehariannya kita bergaul dengan alam semesta, dengan perkebunan, dengan tanam-tanaman. Inilah terus apa yang harus kita lakukan, ikuti instruksi pimpinan, taati instruksi pimpinan, dan kerja yang baik. Insya dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi, mari kita bersalawat sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Ibu tinggal jawab aja salawat, nanti saya yang awalan, ibu nanti yang nyambung. Muhammad Nabi putra Abdullah, gimana salawatannya? Nah ya, nanti ibu yang jawab Nabiullah Muhammad, gitu ya. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Allah. Ala
sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah sejam setengah, lewat setengah jam berarti ini ya. Mari kita tutup acara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad pada kesempatan yang mulia ini dengan bersama-sama bertawassul kepada baginda Nabi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua orang sini segala aktivitasnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala hajatnya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kata Pak RC tadi, kita ini bekerja tapi jangan pernah lupakan Allah. Ingat di tengah-tengah kesibukan kita ada campur tangan Allah. Di segala keinginan kita ada campur tangan Allah. Makanya Allah ya mengingatkan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang terakhir. Ingat-ingat bahwa kita kepingin naik derajat, kita kepingin diangkat derajatnya di mata Allah dan di mata manusia. Kuncinya satu, wa minal laili fatahajjat, di separuh malam bangun. Enggak harus jam 2, enggak harus jam setengah 3, jam 3 setengah 4 pun masih bisa. Siap nanti besok malam bangun? Bu, siap nanti besok malam bangun? Ibu-ibu kalau malam suka bangun? Ngapain? Hah? Kalau malam bangun gak ibu? Bangun, ngapain bu? Ke WC? Ya alhamdulillah, daripada ngobrol gak bangun. Nah, ya kalau pengen kecil ya bangun ya bu. Tapi nanti besok insya Allah yuk tingkatkan. Kerja di siang hari, berdoa di malam hari. Tidak harus jam 1, tidak. Karena ibu paginya beraktivitas kerja, maka minimal jam 3 kita sudah bangun, kita minta sama Allah. Udah bangun, ngapain bu? Sebelum masak besok sholat dulu ya, 2 rakaat aja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Maqam itu level yang tinggi, derajat yang tinggi insya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdadz dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa ahla jamaah peringatan Maulid Nabi fi hadzal majlis min ummati sayyidina Muhammad. Isfa' lana ya Rasul, isfa' lana ya Rasul. Khudh bi yadi Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fil afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa sirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya sampaikan yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat tinggal Kalimantan Tengah, selamat tinggal PT Teguh Sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.